Sidang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang berakhir gagal, dan Ustadz Yusuf Mansur tidak mau membayar uang kerahiman dari 2 TKW Hong Kong. Berikut ini, admin akan membahas beberapa faktor dari gagalnya sidang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Baru-baru ini, Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang kasus perbuatan melawan hukum dengan tergugat yakni Ustadz Yusuf Mansur, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2022. Dalam sidang beragendakan mediasi itu, pihak penggugat, yakni 2 tenaga kerja wanita bernama Sri Sukarsi dan Marsiti berhalangan hadir. Begitu juga Ustadz Yusuf Mansur yang tidak sempat hadir. Walaupun begitu, sidang tetap berjalan dengan diwakilkan kuasa hukum masing-masing. Hari ini agendanya mediasi, dari pihak kami Ibu Sukarsi dan Ibu Marsiti, tidak bisa hadir. Pihak tergugat juga tidak bisa hadir. Jadi kami bersepakat tadi, mediasi tanpa hadir yang namanya prinsipal, ucap Asfa Davibia, kuasa hukum penggugat. Berikut ini, hasil sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang. 1. Mediasi gagal. Sidang mediasi berakhir gagal, sebab Ustadz Yusuf Mansur, yang selaku tergugat tidak mau membayar uang kerahiman yang dipinta penggugat. Sehingga tidak terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Ketika dibuka mediasi, kami ditanya hakim apakah tetap dengan apa yang kami gugat, dan tanggapan kami tetap pada gugatan. Namun kuasa hukum tergugat menyatakan tidak bisa menerima gugatan, ucap Asfa Davibia. 2. Minta bukti. Alasan Ustadz Yusuf Mansur tidak mau memenuhi gugatan, lantaran meminta bukti. Namun pihak penggugat keberatan, sebab menurut Asfa Davi, pembuktian adanya dalam sidang pokok perkara. Ketika ditanya hakim mediator kenapa menolak, mereka minta bukti-bukti. Kalau bukti kami tidak bicara di sidang mediasi tapi di sidang pokok perkara, oleh karena itu kita sepakat mediasi gagal dan akan masuk pokok perkara. Untuk sidang berikutnya belum ditentukan jadwalnya, ucap Asfa. 3. Siap bertarung. Asfa mengatakan, pihaknya sudah siap bertarung di sidang pokok perkara dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan. Tentunya kami sebagai penggugat, sudah ada buktinya. Ada bukti transfer, ada bukti pengembalian, ada bukti foto Ustadz ke sana, ucapnya. 4. Investasi tabung tanah. Kasus sidang tersebut bermula, ketika Ustadz Yusuf Mansur memberi kajian ceramah di Hong Kong. Selain ceramah, Ustadz Yusuf Mansur juga mengajak jamaah untuk berinvestasi tabung tanah. Sri Sukarsi dan Marsiti yang menjadi jamaah pengajian, akhirnya tertarik dengan tawaran Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Setelah menginvestasikan uangnya, Sri Sukarsi dan Marsiti melihat kalau tidak ada kejelasan dalam program investasi tersebut. Akhirnya mereka meminta kembali uangnya, dan Ustadz Yusuf Mansur pun mengembalikannya uang tersebut, namun tanpa uang kerahiman atau bagi hasil seperti yang dijanjikan. 5. Minta uang kerahiman. Alhasil, kedua TKW tersebut menagih haknya dengan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam gugatan, keduanya meminta uang kerahiman 8% per bulan dari hasil keuntungan, yang jika ditotal, masing-masing seharusnya berhak mendapatkan uang senilai 190 juta dan 140 juta. Uang kerahimannya dihitung, sejak mereka menaruh uang sampai mereka masukkan gugatan. Kalau diakumulasi, kami hitung yang satu 190 juta, dan satu lagi 140 juta. Karena beda-beda waktu memberi uang investasi, ucap Asfa. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.